Shalom, selamat malam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Selamat bertemu kembali dalam renungan malam pada saat ini. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, urapilah setiap hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga firman-Mu yang hendak kami renungkan pada saat ini tidak akan berlalu dengan begitu saja, melainkan boleh kami berlakukan dalam kehidupan kami. Namun ya Tuhan, kami menyadari bahwa kami adalah manusia yang penuh dengan kelemahan, keterbatasan, bahkan dosa. Sehingga kami mohon ya Tuhan, urapilah setiap hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Karena hanya melalui kuasa Roh Kudus Tuhan, kami boleh diberikan hikmat dan kemampuan untuk dapat memahami setiap maksud, kehendak Tuhan bagi kami berbuat dalam hidup ini sebagai orang yang percaya. Berfirman-Lah ya Tuhan, kami sedia untuk mendengarkannya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dan diberkati Tuhan, bagian firman Tuhan yang menjadi perenungan bagi kita pada malam hari ini terambil dari Injil Matius pasal 24 ayat 23 sampai dengan 36. Matius pasal 24 ayat 23 sampai 26. Dalam satu tema, kedatangan anak manusia. Saudara-saudara, bagaimanakah akan terjadi ketika Tuhan Yesus datang kembali? Atau apakah yang akan terjadi ketika Tuhan Yesus datang kembali? Kedatangan Tuhan Yesus akan bersifat universal dan diketahui oleh semua bangsa di dunia. Ayat 29 dan 30 dalam perikop kita pada saat ini. Kedatangan Tuhan Yesus membawa pesan yang berbeda dari kelahirannya di kandang Bethlehem yang sederhana dan juga dari kematiannya di kayu salib. Karena kedatangan kembali Tuhan Yesus menunjukkan kemuliaan dan kekuasaannya. Jadi ia menunjukkan kemuliaannya, ia menunjukkan kekuasaannya. Itu sangat jelas dalam ayat 30. Para malaikat Tuhan akan pergi ke seluruh penjuru dunia untuk mengumpulkan umat-umat pilihan Allah menyongsong kedatangan Tuhan. Ayat 31. Kebenaran ini memberikan semangat baru bagi semua umat atau bagi semua orang yang percaya kepadanya. Di mana ketika menghadapi berbagai hal, di mana ketika zaman akan berakhir ada begitu banyak tanda-tanda yang terjadi. Bencana alam, pergumulan, penderitaan, bahkan kalau dikatakan ada begitu banyak ajaran-ajaran sesat, nabi-nabi palsu yang akan bermunculan. Tetapi bagi setiap orang yang bertahan, bagi setiap orang yang tetap teguh di dalam iman kepada Kristus Tuhan, maka merekalah yang akan diselamatkan. Nah ini kabar tentang kedatangan Tuhan. Itu merupakan kabar sukacita, kekuatan, pengharapan bagi kita orang percaya. Karena dalam kehidupan ini, sebelum Tuhan datang, kita akan mengalami masa-masa yang sulit. Kita akan mengalami masa-masa penderitaan, masa-masa pergumulan. Dan setiap orang yang bertahan tetap teguh di dalam iman kepada Kristus, maka ialah yang akan diselamatkan. Nah saudara-saudara, kedatangan Tuhan Yesus terjadi dengan segera
Kita melihat dalam ayat 24. Dan hal itu pasti akan terjadi pada ayat 25. Meskipun waktu kapan terjadinya hal itu, tidak ada satupun kita manusia yang tahu. Dalam ayat 36. Tetapi kedatangan Tuhan Yesus kembali, itu tidak bisa disangkal. Karena itu pasti akan terjadi. Nubuat yang telah dinubuatkan itu pasti akan terjadi. Tetapi tidak ada satupun manusia yang tahu. Malaikat Tuhan pun tidak tahu. Yang tahu akan kedatangan Yesus itu kapan waktunya, hanya Allah Bapa di surga. Namun dalam bagian firman Tuhan ini, Yesus menginginkan kita senantiasa berjaga-jaga, kita senantiasa waspada. Karena ada banyak penyesat, ada banyak nabi-nabi palsu, ada banyak ajaran-ajaran yang mengatakan, oh ini Mesias, di sana Mesias, di sini Mesias. Tetapi pada ajaran, pada apa yang terjadi, tidak seperti apa yang Yesus inginkan. Sebagai orang percaya, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, kita jangan lengah di dalam menantikan kedatangannya. Bahkan dalam firman ini, Yesus menjamin bahwa apa yang Ia katakan, apa yang Ia firmankan, itu pasti akan terjadi. Hanya waktunya saja kita tidak tahu. Dan dalam bagian ini, ketika dipertanyakan kapan waktunya, malaikat-malaikat di surga tidak tahu. Yesus menggunakan dalam ungkapan ini, anak manusia pun tidak tahu. Ia menuliskan dirinya sendiri dan mengatakan bahwa yang tahu hanyalah Bapa, Allah Bapa yang mengetahuinya. Maka di dalam masa-masa penantian ini, mari Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, sikap hidup kita, tutur kata kita, tindakan kita mencerminkan kehidupan di dalam Kristus. Banyak penderitaan yang kita alami, banyak pergumulan yang kita alami, bahkan banyak fitnahan, banyak siksaan yang akan kita alami. Tetapi kita percaya bahwa Yesus lahir, Yesus mati bagi kita, tetapi Ia mengalahkan maut. Ia tidak bisa dikuasai oleh maut, sehingga Ia bangkit dari antara orang mati dan naik ke surga. Itulah kekuatan iman percaya kita, bahwa kehidupan kita pasti akan diangkat oleh Allah. Bagi kita yang setia, bagi kita yang taat, dan bagi kita yang berpengharapan, pasti janji Allah akan selalu berlaku dalam kehidupan kita. Mari Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, kita melihat kehidupan zaman sekarang ini. Ada banyak kejadian, ada banyak hal-hal yang terjadi. Jangan sampai menggoyahkan iman kita. Tetapi mungkin dengan segala bencana dan lain-lain sebagainya, mengingatkan kita untuk selalu terus-menerus mendekatkan diri kepada Allah. Karena kita tidak tahu kapan waktunya zaman akan berakhir. Jangan sampai Allah mendapatkan kita dalam hidup yang sia-sia, hidup yang dalam foya-foya, hidup yang dalam sukacita tanpa pertobatan, hidup yang dalam dosa, dan hidup yang tidak berkenan kepada Allah. Maka kita akan menjadi sia-sia. Tetapi mari dengan firman Tuhan ini kita diingatkan, bertobatlah. Lepaskan segala dosa. Lepaskan segala apa perbuatan kita yang tidak baik di hadapan Allah. Kita bertobat. Kita berpaling. Kita hidup sesuai dengan firman-Nya. Kita hidup sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Agar ketika Yesus datang, kita tidak didapati dalam sia-sia. Bahkan mungkin kita sudah mati, zaman belum berakhir. Nah, kematian itu juga merupakan akhir hidup kita. Nah, yang pasti tentunya kematian itu kapan saja. Nah, kehidupan kita kalau tidak bertobat, kelak
ketika kita mati, kita akan menjadi sia-sia. Tetapi kalau kehidupan kita di dalam Tuhan, ketika kita mati, iman kita di dalam Kristus Tuhan, itulah yang akan menyelamatkan kita. Pengharapan kita ada kebangkitan bagi orang mati, orang yang percaya di dalam Kristus Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara senantiasa saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, firman-Mu yang boleh menyapa kami pada saat ini. Firman-Mu yang terus-menerus mengingatkan kami akan keberadaan hidup kami. Jangan kami terlena dengan dunia ini. Bahkan jangan kami mudah tergoda, bahkan goyah dengan berbagai-bagai hal dalam kehidupan ini. Karena sesungguhnya itu semua adalah sia-sia. Yang dapat menyelamatkan kami untuk menerima kehidupan yang kekal bersama dengan Kristus itu sendiri hanyalah iman, ketaatan kami kepada Kristus Tuhan. Bapa di sorga, mampukan kami. Memang kami tidak tahu kapan Engkau datang kembali. Dan kami tidak tahu kapan zaman ini akan berakhir. Tetapi itu semua pasti. Bahkan yang lebih dekat kepada kami adalah kematian. Sehingga Tuhan, biarlah kami boleh hidup menjadi orang-orang yang bijaksana. Hidup yang sesuai seturut dengan firman-Mu. Hidup yang takut akan Tuhan. Sehingga kelak ketika Tuhan pun memanggil kami didapati tidak di dalam kesia-siaan, melainkan tetap di dalam iman dan ketaatan. Sehingga kami pun keselamatan yang telah Tuhan anugerahkan bagi kami melalui pengorbanan Kristus di kayu salib itu tetap menjadi bagian hidup kami. Dan Tuhan, kami mohon tuntun sertai, pelihara, kuasai hidup kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Sehingga kami benar-benar mampu menjadi orang-orang percaya yang takut akan Tuhan. Bahkan segala kuasa, segala roh-roh jahat yang akan mengganggu kehidupan kami, dalam nama Yesus Kristus kami hancurkan setiap kuasa itu. Biarlah kuasa Tuhan, Roh Kudus Tuhan yang melingkupi kehidupan kami. Dari saat ini sampai kapanpun juga, sampai Maranatha. Ini doa kami Bapa, ini harapan kami. Seraya kami mohon ampun atas segala salah dan dosa kami, agar kami tetap layak di hadapan Tuhan, tetap layak untuk menerima setiap kasih anugerah dan berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami tidak memerintah, tetapi biarlah jadi kehendak-Mu. Amin. Shalom.